welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Puspitasari dari NIM 19020 dari Program Studi Teknik Mekatronika Universitas Trunojo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi jaringan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracker. Adapun simulasi jaringan yang akan saya buat pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu sebuah jaringan yang terdiri dari 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah komputer dengan menggunakan konfigurasi router secara statis. Sementara jaringan yang kedua, yaitu saya akan membuat sebuah jaringan yang terdiri dari 3 buah network. Masing-masing network terdiri dari 3 buah router, 3 buah PC atau laptop, 1 router, dan juga 1 switch. Sementara itu untuk konfigurasi jaringannya saya akan menggunakan konfigurasi router secara statis. Sementara percobaan yang ketiga yaitu saya akan membuat 3 buah network dan masing-masing network terdiri dari 3 buah komputer atau PC, 1 buah router dan juga 1 buah switch dengan menggunakan konfigurasi router secara dinamis. Langsung saja untuk memulai melakukan simulasi bisa dibuka software Cisco Packet Tracker yang sudah diinstal pada komputer. Nah, untuk yang pertama saya akan membuat 2 buah network yang mana masing-masing network terdiri dari 2 buah komputer. Yang pertama saya akan memasukkan sebuah router. Selanjutnya switch. Dan 4 buah komputer atau PC. Setelah itu saya akan menghubungkannya. Untuk komputer ke switch saya akan menggunakan kabel strike. Sementara untuk switch ke router saya juga akan menggunakan kabel strike. Sementara untuk router ke router saya akan menggunakan kabel serial DCI. Di sini saya menggunakan yang otomatis saja. Nah, seperti ini. Untuk langkah pertama, saya akan melakukan konfigurasi pada IP masing-masing PC. Untuk yang sebelah kiri, saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Sementara untuk yang kanan, saya akan menggunakan IP 192.168.1.1.2.1. Jadi ini networknya atau default gateway yang berbeda antara yang kiri dan yang kanan. Untuk routernya saya akan menggunakan 172.2.2.1. Kemudian untuk yang sebelah kanan saya akan menggunakan 172.2.2.2. Sementara untuk komputer yang pertama maka 192.168.1.2. Untuk yang PC 1
192.168.1.3. Untuk PC 2 192.168.2.2. Kemudian untuk PC 3 192.168.2.3. seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi IP pada masing-masing komputer. Caranya klik 2 kali. Setelah itu desktop IP configuration. Kemudian IP-nya 192.168.1.2 untuk subnet mask-nya. Kemudian untuk default gateway kita masukkan yang ada di sini. 192.168.1.1. Dan close. Untuk komputer yang kedua sama, desktop IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.1.3. Kemudian subnet mask-nya untuk default gateway sama, yaitu 192.168.1.1. Untuk selanjutnya pada komputer PC 2, klik desktop, kemudian IP configuration. IP-nya 192.168.2.2. Kemudian untuk default gateway 192.168.2.1. Untuk PC yang ketiga, desktop, kemudian IP configuration. Default gateway-nya sama, 192.168.2.1. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan pengaturan pada router yang pertama atau router yang 0. Klik 2 kali, kemudian pilih config. Yang pertama saya akan melakukan pengaturan untuk fast Ethernet 0. Di sini untuk IP v4 address atau IP address-nya tulis 192.168.1.1. Jadi ini default gateway-nya. Kemudian untuk subnet mask-nya akan otomatis. Kemudian jangan lupa untuk klik centang on. Nah, di sini langsung terhubung. Setelah itu untuk serialnya masukkan 172.2.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis. Jangan lupa klik on. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk router yang kedua atau router pertama, klik config, kemudian fast Ethernet, masukkan IP-nya yang ada di bawah sini, 192.168.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis. Klik on. Setelah itu untuk serialnya yaitu 172.2.2.2, kemudian subnet mask akan otomatis dan klik 0. Seperti ini. Setelah itu saya akan melakukan konfigurasi routing pada router. Caranya klik statis yang ada di sini karena saya akan menggunakan IP statis. Untuk networknya kita masukkan 192.168.1.0. Untuk masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk neck hop-nya 172.2.2.1. Kemudian klik add. Nah, seperti ini. Kemudian close. Kita lakukan untuk router yang pertama atau router 0-nya.
klik statis, kemudian untuk networknya masukkan 192.168.2.0, untuk masknya 255.255.255.0, kemudian untuk neck hubnya kita masukkan 172.2.2.2, kemudian klik add. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan toggle PDU list window. Caranya klik surat di sini. Kita akan melakukan dari PC ke router. Nah, successful. Kemudian dari PC ke PC, successful juga. Yang satunya. Nah, di sini masih failed. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini successful. Dan saya akan mencoba antara komputer ke komputer. Nah, di sini successful. Maka bisa dikatakan bahwa jaringan ini sudah sukses. Untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah jaringan yang terdiri dari 3 network dan masing-masing network terdiri dari 3 PC. Yang pertama, kita masukkan router, PT router sebanyak 3 kali. Seperti ini. Selanjutnya switch, PT switch sebanyak 3 juga. Dan yang terakhir saya akan menambahkan 9 buah komputer atau PC. Seperti ini. Setelah itu saya akan menyambungkannya menggunakan kabel strike. Untuk switch ke router juga saya akan menggunakan kabel strike. Sementara untuk masing-masing router saya akan menggunakan kabel otomatis ini. Nah, untuk yang pertama atau yang paling kiri saya akan menggunakan IP atau default gateway 192.168.1.1. Kemudian untuk yang tengah saya akan menggunakan 192.168.2.1, dan yang untuk yang paling kanan saya akan menggunakan 192.168.3.1 seperti ini. Dan untuk routernya yang pertama saya akan menggunakan 172.2.2.1, kemudian untuk yang
kedua sini saya akan menggunakan 172.2.2.2. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan 173.2.2.1. Kemudian yang terakhir saya akan menggunakan 173.2.2.2 seperti ini. Setelahnya saya akan melakukan konfigurasi pada masing-masing PC. Caranya klik 2 kali, kemudian pilih desktop, IP configuration, masukkan 192.168.1.2. Kemudian yang kedua, desktop IP configuration 192.168.1.3. Dan PC 2, desktop IP configuration 192.168.1.4. Untuk default gateway masih sama. Dan untuk selanjutnya jaringan yang tengah, desktop IP configuration, untuk IP-nya 192.168.2.2. Seperti ini. Untuk PC yang 4, klik 2 kali desktop IP configuration, kemudian titik 3 seperti ini. Dan untuk PC yang kelima, desktop IP configuration dan untuk yang terakhir yaitu jaringan yang ketiga atau jaringan yang paling kanan. Klik desktop, kemudian IP configuration, IP-nya 192.168.3.2, kemudian subnet mask otomatis. Kemudian yang tengah, desktop IP configuration, IP-nya 192.168.3.2.3. Kemudian untuk default gateway masih sama. Dan yang terakhir yaitu pada PC 7, desktop IP configuration 192.168.3.4. Nah, seperti ini. Kemudian klik close. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router. Klik 2 kali pada router. Setelah itu pilih config. Yang pertama, fast Ethernet 0. Untuk fast Ethernet 0-nya masukkan 192.168.1.1, kemudian subnet mask akan otomatis dan klik on. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu serial 2/0. Masukkan 172.2.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis dan klik on. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk router yang kedua, pilih config, kemudian fast Ethernet 0, IP address-nya masukkan 192.168.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis dan klik on. Kemudian serial 2/0, masukkan
172.2.2.2, kemudian submit mask akan otomatis dan klik on. Setelah itu masukkan pilih serial 3/0 dan masukkan IP address-nya 192.173.2.2.1, kemudian submit mask dan pilih on. Seperti ini, klik close. Dan yang terakhir yaitu pada pada router yang ketiga, pilih config, kemudian fast ethernet 0. Di sini masukkan IP 192.168.3.1, kemudian submit mask dan pilih on. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu serial 2/0. Kemudian IP-nya masukkan 173.2.2.2, kemudian submit mask dan 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi router secara statis. Klik 2 kali, kemudian statis. Yang pertama, untuk networknya saya akan memasukkan 192.168.2.0, kemudian masknya 255.255.255.0, kemudian next hop 172.2.2.2, kemudian klik add. Nah, akan masuk di sini untuk network pertama, dan selanjutnya saya akan membuat network yang kedua. Network yang kedua 192.168.3, kemudian titik 0. Untuk next hop-nya 172.2.2.2 sama. Jadi klik add. Nah, seperti ini. Kemudian close. Untuk router yang kedua atau router yang tengah, klik statis, kemudian network yang pertama 192.168.1.0, masknya 255.255.255.0, kemudian untuk next hop-nya 172.2.2.1, seperti ini, kemudian klik add. Nah, akan masuk di network address. Selanjutnya untuk network yang kedua 192.168.3.0, kemudian masknya masih sama, dan untuk next hop-nya 173.2.2.2 add. Nah, seperti ini. Setelah itu close. Dan yang terakhir yaitu untuk yang router ketiga, klik statis, kemudian network yang pertama 192.168.2.0, masknya 255.255.0, kemudian untuk next hop-nya 173.2.2.1, dan klik add. Nah, akan masuk di sini. Dan untuk network address yang kedua yaitu 192.168.1, kemudian titik 0, dan untuk masknya masih sama, dan untuk next hop-nya 173.2.2.1, kemudian klik add. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan toggle PDU list window. Caranya klik di sini, terapi C2 dengan router. Nah, successful. Pilot, coba sekali lagi. Successful.
antara router yang ketiga dengan PC. Pilot, coba sekali lagi. Nah, sukses. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi antar komputer. Sukses. Komputer ke ini juga sukses. Antara 1 ke 3 sukses. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa rangkaian ini sudah berhasil. Untuk simulasi yang ketiga, saya akan membuat jaringan dengan 3 buah networking sama seperti sebelumnya, akan tetapi menggunakan konfigurasi router secara dinamis. Nah, ini merupakan jaringan yang sudah saya susun. Selanjutnya, pada jaringan ini sudah saya konfigurasikan IP antar komputer atau PC yang ada di sini. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada routernya. Yang pertama, di sini config, kemudian fast Ethernet. Untuk IP-nya 192.168.1.1 dan subnet mask akan otomatis, dan di sini jangan lupa klik on. Setelah itu, untuk serial 2/0 di sini saya akan memasukkan 172.2.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis dan klik on. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi IP konfigurasi router secara dinamis. Caranya dengan klik RIP di sini, kemudian masukkan yang pertama 172.2.0 seperti ini, kemudian klik add. Selanjutnya 192.168.1.0, kemudian klik add. Selanjutnya 192.168.2.0, dan yang terakhir yaitu 192.168.3.0 seperti ini, dan klik add. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu router yang kedua. Klik 2 kali, kemudian pilih config. Yang pertama yaitu fast Ethernetnya 192.168.2.1, kemudian subnet mask dan klik on. Selanjutnya serial 2/0 di sini. Untuk IP address-nya masukkan 172.2.2.2, kemudian langsung otomatis untuk subnet mask dan klik on seperti ini. Dan untuk serial 3/0-nya di sini masukkan 173.2.2.1, untuk subnet mask-nya akan otomatis, dan jangan lupa klik on seperti ini. Dan selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi router secara statis. Klik RIP, kemudian masukkan IP-nya. Yang pertama yaitu 172, kemudian 2.2.0.0, kemudian klik add. Di sini masih salah. 172.2.0.0. Seperti ini. Selanjutnya 173.2.0.0, kemudian klik add. Selanjutnya lagi 192.168.1.0, klik add.
192.168.2.0. Klik add. Dan yang terakhir 192.168.3.0. Kemudian klik add. Nah, seperti ini. Kemudian close. Dan selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router yang ketiga. Klik config, kemudian fast ethernet 0, 192.168.3.1 subnet mask-nya, kemudian klik on. Serial 2/0, 173.2.2.2, kemudian subnet mask, jangan lupa klik on. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir saya akan melakukan konfigurasi pada router secara dinamis. Klik RIP, kemudian untuk kodenya 173.2.0.0. Klik add. Yang kedua 192.168.1.0, kemudian klik add. Selanjutnya 192.168.2.0, klik add. Dan yang terakhir 192.168.3.0, klik add. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi jaringan dengan menggunakan toggle PDU list window. Yang pertama antara router ke PC. Di sini masih violet, saya coba sekali lagi. Nah, successful. Untuk router yang kedua violet, coba sekali lagi, successful. Router yang ketiga masih violet, coba sekali lagi, successful. Selanjutnya saya akan mencoba antar PC yang kedua ke PC yang ketiga, sukses. Kemudian PC yang kelima dengan PC yang keenam, nah, masih violet, sukses. PC yang pertama dengan PC yang di sini masih violet, coba sekali lagi, nah, successful. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini sudah berhasil atau sudah bisa berkomunikasi antar PC. Demikian tadi simulasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.